firman Tuhan hari ke-227 tahun 2024, Amsal pasal 31 ayat 8, perikop nasihat seorang ibu kepada anaknya menjadi raja bernama Lemuel. Hari yang ke-227 tanggal 14 Agustus 2024 diambil dari kitab Amsal pasal 31 ayat yang ke-8. Nasihat untuk raja. Sebagai nas, bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang merana. Firman Tuhan pada hari ini. Sekarang kita masuk dalam bacaan pagi, diambil dari kitab Yeremia pasal 4 ayat 1 sampai dengan 4. Sama dengan judul pada perikop yang ketiga nanti, panggilan untuk bertobat kepada bangsa Yehuda dan Israel. Panggilan untuk bertobat. Nah, kemudian bacaan malam adalah Amos pasal yang kelima ayat 18 sampai dengan 20. Juga dengan judul yang sama adalah panggilan untuk bertobat. Sekarang sebelum kita masuk dalam perikop ini, kita tetap membahas bahwa pedoman kita dalam bulan Agustus adalah dengan topik hikmat dari Allah memelihara hidup. Itulah topik pada bulan Agustus. Kemudian ayat pendukung daripada topik tersebut adalah demikian bunyinya. Karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang, dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemiliknya. Itulah ayat dalam satu bulan ini. Setiap orang butuh uang. Tadi dikatakan perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang. Berarti kalau perlindungan uang yang sangat esensial buat manusia sebagai alat tukar. Dengan uang segalanya bisa terjadi, ditukar. Misalnya barang A ditukar dengan barang B, dan barang B dinilai dengan uang. Jadi bisa menghasilkan suatu nilai. Nah, kemudian dikatakan sebagai satuan hitung. Jadi dia juga alat untuk menghitung, ya, alat untuk menghitung. Jadi tadi sebagai alat tukar dari benda, ya, dari hasil panen, dari hasil tanaman kita bisa ditukar menjadi uang. Nah, kemudian sebagai satuan hitung. Jadi untuk menentukan hitungan, ya, berapa nilainya. Nah, kemudian baru terakhir sebagai alat penyimpan nilai. Jadi kalau dikatakan hikmat adalah seperti perlindungan uang. Nah,
Apa kira-kira arti daripada hikmat? Hikmat adalah anugerah dari Allah. Hikmat adalah harta yang harus dicari. Dalam Alkitab lebih berharga dari harta. Jadi hikmat itu lebih berharga dari harta. Tadi kalau kita lihat perlindungan hikmat seperti perlindungan uang. Tadi uang sudah kita lihat sebagai alat tukar, sebagai alat hitung, dan sebagai penyimpan nilai. Nah sekarang hikmat itu lebih berharga dari harta. Nah, itu bisa kita lihat dalam Amsal 13 mulai dari ayat 13 sampai 18. Kemudian sumber hikmat tersebut adalah dari Allah. Kalau kita melihat dalam Roma 16 ayat 27 dikatakan demikian. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi hikmat itu adalah dari Allah dan satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus. Nah kemudian kalau kita lihat konsekuensi daripada hikmat, seperti dikatakan dalam Amsal 13 pasal 14 dikatakan, ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. Jadi ajaran orang bijak melambangkan sumber dari kehidupan. Jadi ajaran orang bijak itu merupakan sumber dari kehidupan. Sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. Jadi dengan orang menguasai bijak dan pengetahuan, dia terhindar dari bahaya. Tapi kalau kita lihat dalam Amsal 22 ayat 3, orang bijak tahu datangnya bahaya, tapi orang bodoh tutup mata dan mati. Nah, jadi di sini dikuatkan bahwa ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. Apa itu ajaran orang bijak? Itulah yang dinamakan petuah yang ada dalam Alkitab. Contoh-contoh yang mengerjakan pekerjaan baik, itu adalah ajaran orang bijak. Nanti kita lihat dalam perikop kita ini bagaimana ajaran orang bijak. Nah kemudian dikatakan lagi pasal 15, akal budi yang baik mendatangkan karunia, tetapi jalan pengkhianat mencelakakan mereka. Jadi akal budi yang baik, berbudi luhur, berbudi baik, mendatangkan karunia. Apa itu karunia? Yaitu hikmat dari Allah. Tetapi pengkhianat adalah mencelakakan mereka. Kemudian katanya, orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang bebal membeberkan kebodohannya.
Jadi kalau kita lihat dalam diskusi bisa kita lihat orang berpengetahuan dan orang yang tidak berpengetahuan. Biasanya ya, orang yang berpengetahuan selalu berbicara dengan filosofi, dengan pengetahuannya yang disampaikan, menjelaskan, sehingga dia berbicara untuk dipahami orang. Tetapi orang yang bebal, kita lihat selalu kebodohan-kebodohan yang disampaikan, sehingga orang kadang-kadang melihatnya jadi tidak simpati. Jadi kalau dalam istilah orang Batak, adong no jolma istilahnya sopu bunga do sopu te katanya. Jadi orang berbicara itu selalu berbunga-bunga, tapi ada orang yang berbicara selalu menjelek-jelekkan dan dilecehkan oleh orang. Itulah perbedaan daripada orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang bebal membeberkan kebodohannya. Inilah antara hikmat dan kebodohan. Jadi orang berhikmat itu selalu datangnya dari Tuhan Allah. Nah, sekarang kita masuk dalam perikop kita, ya, yaitu nasihat untuk raja. Berhikmat, nasihat ini adalah merupakan didikan, ajaran, ya. Jadi akal budi yang baik mendatangkan karunia. Akal budi itu adalah termasuk nasihat, akan mendatangkan yang baik. Kita lihat dalam perikop hari ini, kenapa ada nasihat untuk raja pada Amsal 31 sampai ayat 1 sampai 8. Dan ini adalah pesan seorang ibu anaknya yang menjadi raja. Dalam ayat 1 kita lihat bahwa Lemuel Raja Masa, ya, dan dia adalah seorang yang dicintai oleh ibunya. Nah, kemudian dia adalah anak Limael, disebut menurut urutan lahirnya, ya. Nah, kemudian pada waktu ibunya berpesan, apa yang disampaikan oleh ibu? Pesan ibu, anakku, buah hatiku yang kulahirkan sebagai jawaban atas doaku. Jadi jawaban atas doa ibu, anaknya Lemuel yang dilahirkan, yang dikasihi menjadi seorang raja, ya. Kalau dalam Alkitab dikatakan Raja Masa, ya. Nah, kemudian apakah yang kukatakan kepadamu? Ibunya untuk menyampaikan apa yang harus kukatakan kepadamu. Disinilah ibunya mempunyai suatu nasihat dan pesan agar seorang raja tidak bertindak dengan semena-mena, tidak menindas, dan harus berlaku adil. Tapi bagaimana supaya raja berlaku adil dan tidak bertindak semena-mena? Inilah pesan dari seorang ibu. Jangan memboroskan tenagamu. Itu yang pertama. Jangan tenaganya dikuras hanya hilang begitu saja tanpa berarti. Jadi kalau dikatakan istilahnya itu wasting time, buang-buang waktu, tidak berarti, ya. Nah, kemudian
jangan menghamburkan kekuatanmu kepada wanita. Wah, jadi kalau seorang raja itu pasti tertarik kepada wanita-wanita cantik ya, karena dia berhubungan dengan semua masyarakat. Jadi dikatakan jangan ya, menghamburkan kekuatanmu kepada wanita. Kekuatan baik pikiran, uang, dan segala perhatian. Jangan kau hamburkan kepada wanita. Nah, kalau tadi, jangan kau memboroskan tenagamu, membuang-buang waktu, menghamburkan uang, ya, memboroskan tenaga. Nah, kemudian dikatakan, contoh dibuat oleh ibunda daripada Lemuel, ya. Sudah banyak raja yang hancur karena wanita. Jadi banyak raja yang hancur karena perlakuan wanita. Banyak. Ya, kita lihat ada karena keserakahan, ya, wanita bisa menjadi pemicu kematian seorang raja. Beberapa kali ini saya contohkan, ya. Seperti Raja Ahab, ya. Dia mengingini kebun anggur Nabot, tetapi Nabot tidak mau dia memberikan karena itu adalah tanah warisan pusaka. Di Israel tanah pusaka itu sangat mahal harganya. Jadi tidak mungkin dia perjual belikan. Itu harus dijaga dengan baik. Karena itu tanah yang dijanjikan dan diberikan oleh Tuhan. Nah, setelah Ahab tidak bisa membeli kebun anggur Nabot, nah mulailah dipengaruhilah istrinya, wanita. Ya. Jadi begitu dia bilang kepada Isabel, Nabot, ya, tidak memberikan kebun anggurnya kepada Raja Ahab untuk dibeli berapapun harganya. Disinilah maka hancurlah kerajaan Ahab gara-gara wanita. Wanita itu bekerja. Akhirnya Isabel, ya, menciptakan sesuatu saksi yang dusta, ya. Dia menciptakan saksi dusta dari masyarakat dan dibuatlah skenario seolah-olah Nabot itu menghina raja, ya, karena tidak mau memberikan kebun anggurnya untuk dijual kepada raja. Dikatakan menghina. Dicarilah 2 orang saksi dari masyarakat. Mau, ya, mau. Dan saksi ini dipanggil pada di depan masyarakat, diundang semua oleh Isabel, masyarakat banyak. Dikatakanlah Nabot menghina raja. Tentu harus ada saksi. Siapa saksi? Yaitu tadi sudah disiapkan oleh Isabel 2 orang saksi palsu. Ya benar, dia menghina raja, saya saksinya. Datang lagi satu lagi, benar sekali, saya saksinya. Dia adalah menghina raja. Tidak tahu menghinanya itu bagaimana, tidak jelas. Tapi dikatakan menghina raja. Nah, masyarakat, raja adalah wakil Tuhan. Nah, kalau sudah ada yang menghina raja, hukumannya hukuman mati. Akhirnya Nabot dilempari dengan batu sampai mati. Sehingga jadilah tanah tersebut dimiliki oleh Ahab. Inilah kehancuran. Akhirnya Ahab itu adalah hancur, mati. Semua anaknya, semua keluarganya, termasuk familinya dibunuh semua juga. Kehancuran. Jadi ini tadi dikatakan ibu tadi, ya, bahwa
sudah banyak raja yang hancur karena wanita. Ahab, keturunannya dan semua anak-anaknya hancur hanya karena seorang wanita, Isabel atau Isabel. Nah itu, ini pesan daripada ibu yang baik itu terhadap anaknya. Dia tadi bilang, doa saya dikabulkan, engkau bisa jadi raja. Maka inilah pesanku, katanya. Nah ini pesan ibu nih ya. Nah kemudian ingatlah Lemuel ya, minum anggur dan ketagihan minum keras tidak pantas bagi penguasa. Jadi minum anggur dan minuman keras tidak pantas bagi penguasa. Bukan dilarang, tapi tidak pantas. Artinya seorang raja harus menjadi role model. Nah, kalau dalam tohonan hamba Tuhan ya, dalam Timotius, tidak sisubur tuak, tidak peminum, tidak penjuji, ya itu jelas. Jadi seorang raja pun katanya di sini adalah tidak pantas peminum anggur dan peminum alkohol atau minuman keras. Nah, ini pesan daripada seorang ibu. Nah, sebab katanya ya, apabila raja minum minuman keras, ia akan lupa hukum dan tidak menghiraukan hak orang lemah. Jadi ya tahu sendiri kalau kita orang mabok ya, kalau orang mabok itu sudah lupa segalanya. Nah makanya orang mabok juga ya tidak bisa kena jerat hukum karena sudah lupa hukum. Karena orang mabuk itu sudah lupa hukum, jadi dia juga tidak bisa kena jerat hukum. Tapi bukan artinya kalau mabuk itu baik supaya tidak kena hukum, tidak. Ya, ini diingatkan oleh ibu tadi. Bisa nanti dia tidak lagi menghiraukan orang yang tertindas katanya, orang yang lemah. Dia lupa daratan. Nah, kemudian minuman keras adalah untuk mereka yang merana dan bersedih hati. Jadi minuman keras itu biasanya dipakai orang untuk pelarian. Karena dia pusing ya, atau tidak bisa memecahkan sesuatu, maka pelariannya adalah minum, mabok. Jadi katanya itu hanya pelarian. Jadi mereka minum untuk melupakan kemiskinan dan kesusahan mereka. Jadi kalau orang sudah mabuk itu lupa sama ya, kalau kita dalam Batak itu ya, yang di dalam Batak dikatakan yang ada cerita Batak itu. Jadi kalau sudah mabuk ya dia bilang ahoroa ise jago diso. Jadi sudah menganggarkan diri. Jadi dalam lawak-lawak Batak itu sering kita temukan itu dikatakan bahwa orang peminum yang sudah lupa segalanya. Nah kemudian dikatakan lagi di sini, bolehlah mereka yang tak dapat membela dirinya sendiri. Nah, lindungilah hak semua orang yang tak berdaya. Itulah ayat hari ini ya. Dikatakan bahwa bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang merana. Jadi harus bisa menjadi the voice from the voiceless. Artinya bisa menjadi penyambung ya, suara yang tidak bersuara. Jadi orang yang lemah membela orang yang tidak bisa apa-apa, yang tertindas. Nah,
Nah kemudian dalam kesimpulan di ayat 9 dikatakan, berjuanglah untuk mereka dan jadilah hakim yang adil. Lindungilah hak orang miskin dan orang tertindas. Nah, ini nasihat yang diberikan oleh seorang ibu kepada Raja Lemuel, ya, di mana menekankan pentingnya hidup bijaksana dan bertanggung jawab. Bijaksana dan bertanggung jawab, dan memanfaatkan hikmat sebagai karunia dari Allah untuk melindungi atau memelihara hidup semua orang. Itulah yang dikatakan berhikmat. Nah kemudian bijaksana dan bertanggung jawab, terutama dalam hal moral dan sosial. Ia diingatkan agar tidak terjerumus dalam kebiasaan-kebiasaan buruk atau habit-habit yang negatif, yang buruk, ya. Terutama dalam minuman yang beralkohol, karena bisa lupa diri, ya. Dan untuk memperjuangkan keadilan bagi mereka yang tertindas dan membutuhkan. Nah, jadi dalam konteks perikop ini kita dianjurkan untuk menjaga diri dan pengendalian diri dan penguasaan diri, dan bisa menjadi the voice from the voiceless. Jadi yang diutamakan bagi raja adalah penguasaan dan pengendalian diri. Dan nasihat-nasihat ibu daripada Lemuel tadi adalah sangat-sangat baik untuk semua raja, siapapun yang menjadi raja. Yang dikatakan tadi pertama, jangan membuang-buang tenaga, ya. Jangan memboroskan tenaga, jangan menghambur-hamburkan sesuatu untuk wanita, jangan minum minuman keras dan alkohol. Itulah nasihat daripada seorang ibu kepada Raja Lemuel. Nah, kemudian ditekankan dalam ayat hari ini adalah, bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang merana. Artinya, terbukalah kita membantu orang yang tidak bisa apa-apa dan yang tertindas, yang merana, sebagai seorang raja untuk melindungi hak-hak daripada semua orang. Inilah pesan moral dalam konteks ini, yaitu kita dianjurkan untuk menjaga diri dan pengendalian diri sekaligus menjadi penguasaan diri. Kalau kita lihat dalam Amsal 16 ayat 32, orang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai diri melebihi menaklukkan sebuah kota. Jadi anjuran daripada Ibu Lemuel tadi adalah sabar dan menguasai diri. Tidak suka minum minuman keras, tidak suka main perempuan, dan selalu care dengan orang yang tertindas. Itulah dikatakan untuk menjadi seorang raja. Nah kemudian kita masuk dalam bacaan pagi, diambil dari kitab Yeremia pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan
Nah, ini adalah panggilan yang bertobat. Jadi bangsa Yehuda dan Israel diminta oleh Tuhan melalui Yeremia supaya mereka bertobat. Nah, kita lihat dalam ayat 1. Tuhan berkata, umat Israel, jika kamu mau kembali, kembalilah kepadaku. Buanglah dahulu berhala-berhala yang kubenci itu, dan setialah kepadaku. Jadi syarat yang diberikan oleh Tuhan. Ya. Kalau kamu mau kembali kepadaku, maksud terima, buanglah berhala-berhala yang ada pada dirimu, ya, yang kau lakukan selama ini, dan setialah kepadaku. Inilah pesan Tuhan. Jadi panggilan untuk bertobat. Nah, jikalau kamu bersumpah demi namaku, nah ini sudah diingatkan. Kalau kamu bersumpah demi namaku, ya, kamu akan hidup. Jadi kalau kita bersumpah demi Tuhan, kita akan hidup. Dan sumpah kita pun jangan asal bersumpah, tapi harus untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Ya, karena Tuhan itu adalah penuh dengan hikmat dan karunia. Nah, jadi dikatakan, jikalau kamu bersumpah demi namaku dan kamu hidup jujur, adil, dan benar, maka segala bangsa akan minta kepadaku supaya ku berkati mereka, dan mereka akan memuji aku. Jadi sudah jelas, kalau bersumpah demi nama Tuhan, tentu yang lain pun akan ikut semua. Maka bangsa akan diberkati oleh Tuhan, akan diberikan berkat bagi mereka, karena Tuhan adalah Maha Pengasih dan Maha Pemurah. Nah, kemudian Tuhan berkata, ini khusus kepada penduduk Judea, ya, dan Yerusalem. Dikatakan, kerjakanlah tanahmu yang kosong. Yang kosong kerjakan, perbarui. Kemudian jangan menabur benih pada tanah yang berduri, semak belukar. Nanti dia tumbuh dijepit, tidak ada artinya itu katanya. Jadi jangan, ya, menabur benih pada semak berduri, percuma katanya, ya. Nah, kemudian peganglah janjimu dengan aku Tuhanmu. Ini sangat dijelaskan oleh Tuhan. Peganglah janjimu. Dan khususkanlah dirimu untuk aku. Jadi pegang janji, tapi loyalitas yang tinggi kepada saya, khususkan kepada saya. Ini kata Tuhan. Nah, sebab kalau tidak, apa risiko? Tuhan akan marah. Dikatakan, kemarahanku akan meluap dan membakar seperti api yang tidak dapat dipadamkan oleh siapapun juga. Ya. Jadi bisa marah, mendatangkan api yang tidak bisa dipadamkan. Kita lihat waktu penglihatan Amos yang lalu, dia melihat Tuhan mendatangkan api ke seluruh samudra dan membakar semua bumi. Tempat tinggal tidak ada. Terus kemana manusia? Tapi Amos berdoa, Tuhan, Israel
bangsa yang kecil. Mana kuat mereka menahan api sebesar itu. Kasihanilah. Maka Tuhan mengatakan tidak jadi. Tidak jadi. Itu tidak akan terjadi. Tapi di sini dikatakan oleh Tuhan, kalau kau tidak setia dengan janjimu, ya, dan tidak menghususkan dirimu kepadaku, maka ya, lihat apa yang terjadi. Tuhan mengatakan, kemarahanku akan meluap dan membakar seperti api yang tidak dapat dipadamkan. Wah, ini sangat kencang ya. Jadi peringatan Tuhan ini sangat kencang, keras sekali. Tidak bisa dipadamkan. Nah, terus, jadi tidak ada alasan kita untuk tidak bertobat yang tidak setia kepada Tuhan. To be or not to be, harus setia kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Nah kemudian bertobat, bersumpah demi aku supaya kamu hidup. Inilah kesimpulan daripada perikop panggilan untuk bertobat. Tuhan mengatakan bertobat, ya. Nah kemudian bersumpah demi aku supaya kamu hidup. Inilah yang benar-benar dikatakan oleh Tuhan, diingatkan supaya jangan buang-buang waktu. Ya. Harus selalu pegang janji kepada Tuhan. Ya. Jadi tadi dikatakan segala, kau kembali kepadaku, kembalilah, buanglah berhala. Nah, jadi apabila kita bertobat, bersumpah demi Tuhan, kita akan hidup. Nah, maka itulah tadi hikmat memelihara hidup. Apabila kita sudah bertobat dan bersumpah demi itu, kita sudah berhikmat. Artinya anugerah Tuhan itu sudah turun kepada kita untuk memelihara hidup kita. Nah, peganglah janjimu dan khususkanlah untuk aku, ya. Bila tidak, kemarahanku akan datang. Nah, ini sudah diwajibkan oleh Tuhan. Nah, kemudian kita masuk dalam bacaan malam. Diambil dari Amos pasal yang kelima ayat 18 sampai 20. Nah ini sambungan dari yang kemarin. Kemarin sudah diingatkan oleh Tuhan, selalu setia kepada Tuhan, jangan menyembah berhala. Orang yang tidak setia pada Tuhan dikatakan celakalah bagi orang yang menunggu penghakiman. Ya. Kenapa? Celaka bagi orang yang merindukan penghakiman itu. Karena dalam penghakiman itu sudah jelas, ya. Mati, hidup. Nah kalau dalam kehidupan sehari-hari dia tidak menghiraukan Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan, kematianlah akhirnya. Jadi katanya adalah celakalah kamu yang merindukan hari Tuhan. Ya. Bagimu itu gelap. Jadi bagi orang yang tidak setia kepada itu gelap. Hari Tuhan itu gelap. Ya. Tapi kalau bagi orang yang sudah setia pada Tuhan dan siap, sangat merindukan hari Tuhan itu. Sangat merindukan. Hari Tuhan itu datangnya kapan? Terus bagaimana orang yang sudah meninggal? Apakah mereka sudah bosan menunggu? Ya, harus sabar. Ya, sebab hari Tuhan itu ya, bisa 1 hari lagi bisa 2 hari lagi bagi Tuhan, bisa 3 hari lagi. Kalau 3 hari lagi bagi Tuhan itu 3000 tahun.
Apalagi kalau bilang hari ke-7 saya datang, kata setelah 7.000 lagi. Tapi bagi orang yang percaya kepada Tuhan, hari Tuhan itu bagi kita semua sangat dekat, seperti pencuri malam, dan tidak tahu kita datangnya kapan. Itu hari Tuhan bagi kita untuk menjemput kita. Tapi kalau hari Tuhan itu penghakiman itu memang kita tunggu waktunya. Tapi itu bisa datang ke dunia langsung. Artinya yang belum meninggal dihidupkan baru, yang sudah meninggal dibangkitkan. Itu kalau hari Tuhan datang pada dunia yang pada saat kita masih hidup. Nah, kemudian dikatakan lagi di sini dalam Amos 5 ayat 18 sampai 20 ya. Celakalah bagi orang yang merindukan hari Tuhan karena dia menyembah berhala. Artinya sudah tidak setia kepada Tuhan. Kemudian di ayat 20 dikatakan, hari Tuhan memang mendatangkan kegelapan, bukan terang, ya, dan mendung dan suram bagi orang yang tidak setia dan percaya kepada Tuhan. Nah, jadi ini tetap panggilan untuk bertobat. Jadi sudah diwanti-wanti oleh Tuhan bahwa hari Tuhan itu adalah gelap, suram, ya. Dan apalagi dikatakan mendung, ya, bagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Jadi diingatkan di sini, jangan sampai hari Tuhan itu mendung, suram dan gelap bagi kita. Inilah pesan moral dari ayat perikop hari ini. Pertama tadi adalah nasihat kepada raja untuk dapat menguasai diri dan pengendalian diri. Nah, kemudian dianjurkan supaya bertobat, karena apabila tidak bertobat, api akan didatangkan oleh Tuhan untuk membakar yang tidak bisa dipadamkan oleh siapapun. Nah, kemudian dalam terakhir ini dikatakan, jangan sampai hari Tuhan itu gelap, mendung, suram bagi kita. Tapi biarlah hari Tuhan itu hari yang cerah, hari yang terang, dan membuat kita menjadi hidup yang kekal. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Dan mari selalu kita berhikmat dan bijak. Artinya berhikmat karunia dari Tuhan, dan diolah oleh pikiran kita untuk berlaku bijak. Karena orang bijak tahu datangnya bahaya, tapi orang yang tidak berpengetahuan atau bodoh tutup mata dan mati. Semoga kita semua menjadi orang yang berhikmat dan bijak. Amin. Tuhan memberkati kita.